Pemirsa, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Wayan Koster, kembali melakukan sosialisasi haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 di Balai Budaya Ide Dewa Agung Istri Kanye Klungkung. Pada kesempatan itu, Koster menegaskan kembali komitmennya mengenai kelanjutan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali atau PKB di Desa Gunakse, Kecamatan Dawan Klungkung. Sebab pembangunan kawasan PKB ini menjadi cita-cita luhur dalam membangun kembali peradaban Bali, di mana kebudayaan mengalami masa keemasannya pada masa kerajaan Gel-Gel era Dalem Watu Renggong. Sosialisasi haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 ini disambut antusias seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Klungkung yang memenuhi Balai Budaya Ide Dewa Agung Istri Kanye, termasuk seluruh jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klungkung. Koster mengatakan Bali saat ini sedang mengalami banyak tantangan. Mana yang harus dijalankan, dikendalikan, dan dihilangkan harus dipahami dengan jelas melalui para tokoh masyarakat agar mengetahui dan mau menjalankan haluan pembangunan Bali masa depan dengan penuh tanggung jawab. Haluan pembangunan 100 tahun ini dimulai dari tahun 2025 sampai 2125. Secara skala sudah dituangkan ke dalam Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2023. Juga dituangkan secara niskala ke dalam Pakeling Eling Muang Dharma Pamikat Besakih ini di Pasupati pada Caniscara Paing Langkir 19 Agustus 2023 agar selanjutnya bisa menjadi pegangan dan tuntunan bagi semua pihak sehingga mengikutinya dengan baik, tertib, dan disiplin. Lanjut Koster, menghadapi sesuatu yang penuh ketidakpastian, inilah mengapa konsep ini harus disusun. Sebab Bali selama ini dengan kekayaan, keunikan, keunggulan, dan keindahan alam, manusia dan kebudayaan Bali yang telah ada sejak berabad-abad tetap eksis dan survive menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat Bali hingga saat ini. Aura dan daya tarik Bali ini yang menjadikan Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, selain memberi manfaat positif dan ada juga yang negatif. Haluan pembangunan Bali masa depan, sebuah haluan untuk menyelenggarakan pembangunan secara fundamental, komprehensif, dan berkelanjutan. Bali, kalau urusan kebudayaan tidak terkalahkan di dunia. Bali merupakan yang terbaik di dunia, maka menurut Koster, harus bersyukur karena sejak dulu para leluhur mampu menjaga dan mempertahankan desa adat dan masih berfungsi dengan baik. Bahkan Bali menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki desa adat dengan utuh. Bicara soal kebudayaan, Koster sempat menyinggung pembangunan yang sudah berjalan di Klungkung. Mulai dari Pelabuhan Sampalan, Pelabuhan Bias Munjul hingga kawasan pusat kebudayaan Bali. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana selanjutnya nasib dari mega proyek yang digadang-gadang menjadi peradaban baru kebudayaan di Bali itu. Koster pun menyampaikan komitmennya akan menuntaskan cita-cita besar yang telah digagasnya sewaktu masih menjabat sebagai Gubernur Bali. PKB ini merupakan konsep besar, maka harus dikerjakan oleh orang yang pemikirannya besar. Kalau mau lanjut harus terpilih yang kedua kali sebagai Gubernur Bali. Kalau tidak, itu bisa tidak lanjut. Mengapa ini penting? Karena Bali budayanya kuat. Bali mengalami masa keemasan budayanya saat era kerajaan Gel-Gel Ide Dalem Watu Renggong. Bali ini memiliki kekuatan utama, 3 unsur utama. Alam nomor 1, yang kedua manusianya, yang ketiga budayanya. Dan kita memiliki pengetahuan dari leluhur kita, pengriset kita, bagaimana mengaitkan kehidupan kita, peradaban kita di Bali ini dari masa tempo dulu, masa lalu atau kita dengan Bali masa kini, wartamana, dan Bali ke depan akan. Koster menambahkan dalam merealisasikan haluan pembangunan Bali masa depan ini tentu menghadapi banyak tantangan. Kesucian gunung harus dijaga karena hal itu sangat disucikan. Alih fungsi lahan juga tinggi. Kalau tidak dikendalikan, 100 tahun lagi sawah akan habis sehingga pengendaliannya harus diperkuat lagi. Demikian juga ancaman sumber mata air. Selanjutnya fakta generasi Nyoman dan Ketut yang semakin terancam. Belum lagi ancaman arsitektur termasuk kuliner global. Semua tantangan yang dihadapi Bali saat ini hanya bisa diatasi dengan komprehensif jika semua pihak mampu merealisasikan haluan pembangunan Bali masa depan ini. Bagi Yarte Bali Post melaporkan.